Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita. Kemarin lusa kita menangis. Hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini pagi ini, sejak pagi hari ini, roh saudara dibangun di dalam sukacita, di dalam puji-pujian kuasa kebangkitan. Kita memuliakan Dia sebab Dia hidup, ya. Sebab tidak ada maut yang bisa menghalangi Yesus. Yesus dikubur tetap bangkit. Yesus mau dimasukin di peti, mau dimasukin di kubur, tetap saja Dia bangkit. Mau disekap oleh batu yang besar, tetap saja Dia bangkit. Ya, dan kuasanya itu ada di dalam kita. Dia melewati suatu kesengsaraan yang besar seperti yang kita lihat di dalam film yang kita saksikan. Dan film itu wajah Yesus masih ganteng. Setelah dipukul, dicambuk, setelah disalib masih ganteng. Tapi kita lihat sekarang, dari hasil apa yang Dia lakukan, yang Dia serahkan di salib itu, kita akan menikmatinya. Kita baca Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 2 sampai 7. Kita akan bergantian membaca secara concern. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, ya. Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia dan rupa pun tidak. Jadi nggak ada bagus-bagusnya sama sekali, saudara, setelah Dia dicambuk, sehingga kita menginginkannya. Tetapi sesungguhnya apa, saudara? Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, taulah kita bahwa Dia sampai tidak tampan, sampai seburuk itu hanya untuk kita. Hanya untuk kita. Karena dosa kita Dia angkut semuanya. Dosa seisi dunia Dia bawa semua, Dia pikul semua. Dan Dia menjadi dosa, firman Tuhan. Dia tidak berdosa, ya. Dia ngangkut sehingga Dia menjadi dosa, ya, supaya
Gantinya, barternya, seperti yang setiap kali saya sampaikan, kalau saudara ke toko, saudara mau beli pulsa, saudara barternya apa? Uang. Saudara dapat apa? Dapat pulsa. Padahal nggak kelihatan tuh pulsa, ya. Tinggal dikasih nomor atau kasih harga, tek tek tek, masuk. Kok saudara percaya, ya? Nah, demikian juga dengan Tuhan. Dia membeli kita, Dia membayar kita dengan hidupnya, dengan kebenarannya. Dia angkut semua dosa kita dan penyakit kita. Jadi saudara, dosa dan penyakit, ya, ini adalah satu paket. Saudara, kita harus mempercayai bahwa yang diangkut Yesus adalah dosa dan penyakit-penyakit kita. Ini satu paket, nggak bisa enggak. Jadi kalau saudara masih sakit, saudara ngomong, iblis, kamu bohong. Firman Tuhan bilang, semuanya telah ditanggung. Jadi ini bohong. Gak ada ini yang namanya penyakit ini. Aku gak nanggung, sudah ditanggung di kayu salib. Ya, saudara percaya itu. Kita baca lagi Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ke-5. Tapi saya akan baca dulu 1 sampai 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bukan sebagian, bukan? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dan itu dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ini paket saudara, ya. Gak bisa satu-satu, ya sudahlah aku menderita penyakit kayak gini, ya sudah, namanya ini juga penyakit keturunan, orang tuaku juga dulu begitu, mati karena ginjal, mati karena jantung, mati karena stroke. Tidak bisa. Saudara harus klaim, gak bisa iblis, kamu bohong, karena sudah ditebus semuanya, keselamatan dan dosa semuanya sudah disalib, dibawa Yesus disalib. Itu sebabnya Yesus mati bagi kita. Gak ada itu yang namanya ada penyakit ini itu. Kalau dokter bilang begitu, aku lebih mempercayai firman Tuhan, ya. Saudara jangan ngomong dokter bohong, jangan ngomong bohong. Fakta memang begitu. Nanti saya akan bukakan kenapa saudara kita ini sakit, ya. Nah, kita lebih mempercayai apa yang Yesus lakukan di kayu salib sebagai paket combo, paket komplit. Kita mempercayai dan memperkatakan setiap kali, Tuhan terima kasih untuk dosa yang sudah Engkau tebus dan penyakit yang sudah Engkau tanggung. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Terima kasih, nyut-nyut. Terima kasih Tuhan. Aduh kok encok. Terima kasih dalam nama Yesus. Kamu bohong karena sudah sembuh, sudah diangkut semua di kayu salib. Jadi saudara jangan merenungi penyakit saudara berkepanjangan. Jangan mubeng ngomong mbek sopo-sopo, aku ngene, mubeng. Tetapi saudara pertama percayai firman Tuhan. Aku percaya firman Tuhan menyatakan bahwa oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Dia menebus aku, dia menyelamatkan aku, dia ngambil semua yang buruk dalam diriku supaya aku menikmati kebaikan Tuhan.
ayat 4 dan 5 ini luar biasa. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Indah sekali. Kita ini diangkut dari lubang kubur, lalu kita dimahkotai dengan kasih dan rahmat. Orang melihat kita ada kasih Tuhan, ada rahmat Tuhan. Itu merupakan mahkota kita. Orang lihat, wow, luar biasa ya dia ya. Dicintai Tuhan sedemikian rupa, disayang Tuhan sedemikian rupa, didandani Tuhan sedemikian rupa. Wow, anak Tuhan memang gak pernah dirugikan, gak pernah menerima yang buruk, semua yang baik. 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Wow, memuaskan hasratmu, keinginan saudara dipuaskan dengan kebaikan. Apa enggak saudara? Wow, katakan. Wow. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Wow, bagus banget Pak Pawiro ya. Umur berapa? Umur 100 tahun ini. Wow. Kayak anak muda lagi. Nah, jadi saudara kalau lihat diri saudara makin tua, saudara ngaca lalu bilang apa? Jangan, walah, jangan ya. Lihat diri saudara makin muda, saudara lihat diri saudara sendiri berkata, wow, aku seperti Raja Wali. Jadi saudara, walaupun kesembuhan ini adalah sementara, ya maksudnya gini, Lazarus kan dibangkitkan dari kubur. Tuhan panggil dia, Lazarus keluar gitu ya. Dia keluar, ya keluar karena digubet. Waktu dia keluar, dia menikmati kehidupan. Tapi dia mati lagi. Ya, orang-orang yang disembuhkan setelah sembuh akhirnya mereka mati. Ya nggak apa-apa. Memang siklusnya seperti itu manusia. Tetapi adalah sangat indah jikalau dalam kehidupan ini kita bisa menikmati janji-janji Tuhan daripada kita menikmati janji dokter yang bilang selamanya ibu harus minum obat ini ya 22 pil setiap hari sampai innalillahi ya. Jadi jangan sampai luput ya, jangan sampai satu gelundung ya. Pokoknya 22 ini harus pagi 5, setengah siang itu 4, lalu siang 5, lalu setengah sore 7, lalu malam 3. Sebelum tidur jangan lupa yang 2 itu ya. Ya, tiap hari saudara legek ono si nyangkut ya karena 7 ya. Wah, jangan saudara menikmati sakit seumur hidup. Saudara bisa klaim janji Tuhan. Saudara bisa minta, Tuhan, mana janjimu? Aku percaya. Saudara belum dijawab, jangan gini, ya wes lah, ora dijawab, ya wes ben.
Terus aku ngene-ngene wae ra apa-apa ngantek mati ra apa-apa. Saudara terus klaim tiap hari, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan, terima kasih untuk janji-janji Tuhan, terima kasih untuk paket combo komplit yang Manase. Masa saudara percaya keselamatan? Masa saudara percaya keselamatan, saudara nggak percaya kesembuhan? Ya, ingat ini adalah paket nggak bisa dipisahkan. Kita lihat sekarang dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Nah, saya akan ceritakan sekilas bagaimana Yesus datang di satu kota, di desa di Galilea dan Yudea. Dari Yerusalem kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Ada saatnya di mana kuasa Tuhan menyertai sehingga ia menyembuhkan semua orang sakit. Banyak sekali ayat menyatakan bahwa semua mereka disembuhkan, nggak terkecuali. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur, ya. Lagi kayak gini nih penuh, tiba-tiba ada orang lumpuh dibawa. Karena mereka lihat, wah pintu semuanya sesak, nggak mungkin. Nah, mereka mulai bongkar plafon. Ya, plafonnya nggak seperti ini. Ya, plafonnya yang seperti apa ya, yang jerami atau apa yang namanya ya seperti itu. Jadi waktu mereka mulai nyopotin, orang-orang iki apa to yo, kok reget to yo rambutnya. Tiba-tiba sudah ditaruh, diusung, dibawa di depan Yesus. Itu juga banyak orang karena penuh ya. Yesus pun ya kerontokan ini ya, membongkar atap itu, menurunkan itu orang itu dengan tempat tidurnya. Wow, ketika Yesus melihat iman mereka yang bawa itu, ya, jadi Tuhan Yesus nggak melihat iman orang yang sakit, tetapi orang yang bawa ini loh, diusung, dibawa, diturunkan pakai tali. Itu berat ya saudara ya, orang sakit itu ya. Lalu Yesus berkata, hai saudara, apa? Dosamu sudah diampuni. Loh, wong minta kesembuhan kok bilang dosamu sudah diampuni. Ya. Lalu orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi mulai berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Elohim ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Elohim sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Jadi bagi Yesus ngomong bangun, jalan itu lebih gampang ya. Tapi Yesus ini mau membereskan kenapa dia lumpuh. Disinilah kita mengerti, kita belajar bahwa seringkali penyakit itu berhubungan dengan dosa. Makanya Yesus beresin dulu akarnya. Dosamu sudah diampuni, sekarang gampang banget. Setelah dosa diampuni, gampang. Orang itu bangkit dan berjalan. Ya. Saudara mulai mikir enggak? Oh Jojo iki ya bener ndek ben itu aku berbuat dosa ini, makanya aku kena ganjaran ini. Ya, saudara mulai mikir, wah kok ini
Iya sih hubungannya itu, tetapi seringkali kita itu nyangkal, enggak lah, enggak apa-apa lah, enggak apa. Bukan begitu. Kalau saudara tahu itu ada hubungannya, saudara segera minta ampun kepada Tuhan. Kalau saudara salah dengan orangnya, saudara datangi orangnya, minta ampun sama orangnya. Enggak bisa biar Tuhan yang tahu, aku minta ampun saja sama Tuhan. Enggak bisa, saudara. Tetap saudara harus punya andil untuk, karena saudara bersalah kepada orangnya. Orangnya nggak tahu kalau saudara bertobat. Kalau saudara nyesel, saudara harus datang kepada orangnya. Ya, saya beberapa kali datang kepada orang-orang yang saya sakiti, atau yang saya tahu itu salah, nggak benar. Malu untuk ngomong itu. Dibutuhkan nyali, tetapi saya mau sembuh. Mungkin jalan satu-satunya saya harus ngaku. Firman Tuhan yang lain mengatakan, saling mengakulah dosamu supaya engkau disembuhkan. Saling mengaku, jadi saling, ya. Puji Tuhan. Lalu dikatakan di sini, maka lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, tadi udah ngomong diampuni kan, sekarang dia bilang bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Seketika itu langsung orang yang sudah diampuni dosanya dan dikatakan bangunlah, langsung seketika itu juga dia bangun dari tempat tidurnya, mengangkat itu matrasnya, ya, tempat tidurnya digulung, lalu dia pulang sambil memuliakan Tuhan. Wow, semua orang itu takjub, lalu mereka memuliakan Tuhan dan mereka berkata, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Di sini kita belajar, saudara sudah tahu sekarang hubungannya. Ternyata penyakit itu seringkali di sini melalui pengalaman Yesus kita tahu hubungannya adalah dosa. Nah, bagaimana saudara ngeklaim kesembuhan? Tuhan kan satu paket. Katanya sembuh, kok aku gak sembuh-sembuh? Mungkin saudara belum ngaku dosa, atau mungkin saudara masih hidup dalam dosa. Tanya Ruach HaKodes, dosa apa yang masih aku lakukan? Karena banyak orang gak nyadarin, mereka ngaku dosa tapi masih melakukan dosa itu, melakukan dosa yang sama, yang gak bisa sembuh, yang gak ngefek. Kuasa kebangkitan ini, kuasa salib nggak ngefek karena masih hidup dalam dosa, ya. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Ya, saya minta saudara membacakannya. Sudah menemukan? Ya. 2, 3. Nah, kita melihat di sini banyak orang yang kerasukan setan, penyakit disebabkan oleh setan. Kenapa setan menyebabkannya? Karena manusia membuka celah kepada setan.
setan, kepada roh-roh. Dan di sini dikatakan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Saat roh-roh itu diusir, lalu dikatakan dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Jadi saat roh-roh itu diusir, lalu orang itu bisa sembuh. Ini kunci lagi, ya. Kenapa orang berbuat dosa? Karena dia membuka hatinya terhadap dosa. Saat seseorang membuka hatinya terhadap dosa, maka roh-roh itu masuk. Misal, contoh yang paling mudah, seseorang mulai lihat pornografi di HP-nya, lihat gambar-gambar bugil, lihat cowok cewek berhubungan seks. Saya buka-bukaan aja, ya. Berhubungan seks, dia menikmatinya. Wah, dia menikmatinya. Lalu akhirnya dia masturbasi. Kemudian mikir, oh, saya bisa melakukan dengan pacar saya. Dia mulai membuahi, ya. Kalau udah punya pacar, nanti akhirnya dia terangsang dan kemudian dia melakukannya dengan pacarnya karena sudah dibuai. Dipikir terus, wah enak ya, nek gitu enak ya, nek cara gini enak ya, dan sebagainya. Nah, saat seseorang mulai membuka saja, iblis mulai mengintip dan hatinya terbuka tidak hanya celah, tetapi awalnya celah kecil, lama-lama menjadi pintu yang besar lebar, dan iblis itu, roh-roh itu masuk, roh najis. Ya, kalau selingkuh, perselingkuhan suami istri, roh percabulan, roh sundal masuk. Dan saat roh-roh itu menguasai, maka dia menyebabkan orang itu gelisah, takut, menyebabkan macam-macam sampai akhirnya nanti orang itu menjadi sakit. Ya, sakit macam-macam. Ada sakit sifilis, ya, ada sakit AIDS, ya, ada sakit macam-macam ketularan. Terus saudara nggak enak hatinya, takut ketangkep dan sebagainya. Tapi tidak bisa, saudara nggak bisa gerak. Selain saudara akan dituntun, digiring terus, ayo buka lagi, sehingga lebarlah pintu hati yang saudara buka dan masuklah roh-roh itu. Sama juga dengan emosi amarah. Juga begitu, saat seseorang marah, ngamuk-ngamuk dan dia emosi meluap-luap, dia teriak-teriak, masuklah roh-roh. Kalau dia tidak minta maaf, dia tidak membuang semuanya, makin lebar. Roh-roh itu menanti. Saya pernah satu kali melepaskan seorang anak. Nah, anak itu umur 16 gitu. Dia seringkali ada yang salah di dirinya gitu. Dia bisa teriak-teriak di sekolah, dia bisa ngangkat cowok lain, lehernya diangkat sampai dues gitu, dilepasin. Lalu dia kalau marah ditangkap guru-gurunya 4, bisa lempar gurunya semuanya. Lalu mereka, orang tuanya keliling cari pendeta, masih belum bisa. Akhirnya ketemu saya. Waktu ketemu saya layani, saya tumpangin tangan, dan akhirnya di situ gini, dia menjadi lain. Ya, biasa kan kita sering lihat ya, matanya jadi beda, merah gitu ya. Lalu saya nanya, kamu siapa ini? Roh ini. Ya sebut saya gini-gini, masuknya dari mana? Dia bilang gini, saya masuknya di perempatan. Di perempatan, iya.
Jadi dia menanti ini ya roh kuasa-kuasa ya. Lalu setelah pergi ya rohnya saya usir untuk pergi, lalu saya nanya sama dia, ini ada roh gini, kamu kroso enggak sih, kamu merasa enggak? Iya tante, katanya, saya satu kali lagi marah gitu, terus saya naik sepeda motor atau naik sepeda gitu di perempatan itu, saya lagi marah, tiba-tiba gitu kayak goyang gitu, dia rasa goyang, itu pas masuk rohnya. Kemudian pulang dia sudah menjadi beda lagi, semakin ini semakin itu. Lalu dia pergi lagi dengan orang tuanya, dia lagi marah-marah lagi. Lalu dia masuk di area Jawa Timur, itu ada hutan apa gitu ya, hutan sebenarnya hutan mungkin agro atau apa, bagus wisata gitu. Tapi karena dia hatinya sedang buka celah amarah, maka roh-roh di hutan itu banyak banget masuk, dibawa lagi ke saya ya. Puji Tuhan. Waktu itu juga lagi pandemi, jadi saya bilang oke, ini lagi pandemi, kita video call aja. Waktu video call saya doakan di laptopnya, saya lihat orang itu mental 2 meter. Ya waktu saya doakan bisa mental gitu ya, itu rohnya. Itu di syuting sama keluarganya. Nah di sini dikatakan mereka datang dengan penyakit mereka. Roh-roh jahat ini menyebabkan penyakit, membawa penyakit. Kalau sudah emosi ya seperti tadi, biasanya kalau blodrek blodrek tuh kepalanya nyut-nyutan terus ya, mungkin dadanya berdebar-debar, mungkin tensinya tinggi ya. Dan kemudian ada penyakit-penyakit lain. Nah, ini harus minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama orang-orang yang telah dilukai, baru bisa ngeklaim, Tuhan, aku minta paket komplitnya. Jadi sebelum saudara melakukan pemberesan itu, paket komplit tidak akan ngefek. Karena apa? Paket komplitnya ini di bawahnya ada S dan K. Apa itu? Syarat dan ketentuan ya. Ada syarat dan ketentuannya ya. Dan Yesus itu berkata dengan kasihnya, karena lihat iman mereka, dosamu sudah diampuni ya. Hari ini saat saudara minta ampun sama Tuhan, Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Sebentar lagi saudara pergi keluar dari tempat ini, saudara tinggalkan penyakit-penyakit, dikubur di tempat ini. Amin. Oh, ini kerinduan saya ya. Jangan anggap ringan ini penyakit. Jangan dipelihara tanpa saudara beresin ini. Ya. Saya cari-cari, pernah dulu saya cari-cari kenapa saya nggak sembuh-sembuh, kenapa? Saya lihat firman, oh begini, saya sudah lakukan ini, sudah. Tapi saya nyimpen 1,5 tahun perkataan orang itu. Sakit saya. Aku wis ngene, aku wis ngono, aku kurang opo. Ya. Aku sudah melakukan semuanya, dia belum melakukan, dia saya naik dewe, dia mau gini-gini dan sebagainya. Aku sudah segalanya, aku dikatain begini, sakit hati saya simpen. Saudara, yang rugi siapa? Saya sendiri. Orang itu nggak rugi, saya nyimpen, saya rugi sendiri ya. Jadi wah, kelunto-lunto satu, baru saya
urut-urut ke saya ke belakang lagi. Ya ampun, saya tanya, saya ingat waktu itu kayaknya pas ada staf yang ulang tahun. Saya tanya, kamu ulang tahun waktu itu kira-kira kita rayakan, kita makan bersama di luar tanggal berapa ya? Tanggal ini Bu, katanya. Saya hitung, ya ampun, saya nyimpen kotoran ini 1,5 tahun. Waktu saya nyimpen, saya buka semua roh-roh masuk, penyakit menguasai saya. Wah, saya bilang minta ampun Tuhan. Tapi ada lagi dikatakan, saling mengakulah dosamu. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Amin. Saudara, iblis itu dia datang mencuri. Tapi mencuri, kalau saudara biarkan dia mencuri, dia akan mencuri. Kalau saudara pamer, ya katanya waktu lalu itu ada suami istri atau istrinya suka pamer di medsos. Beli mobil baru, rumahnya isinya ada ininya, dia tinggrendal semuanya. Dia pamer, lalu satu kali dia tahu pencuri sudah ngamati dan dia tahu kapan ini ibu ini pergi. Waktu pergi pencuri datang ngambil semua, ngerampok habis-habisan karena lihat di medsos. Ya, lihat di IG, Instagram, diambil semua. Kalau kita membuka celah, kita membuka pintu lebar-lebar agar pencuri datang, ya kita dicuri. Pertama dicuri kedamaian hati kita. Saat kita berbuat dosa nggak ada damai itu saudara. Kita nggak enak, kita resah karena apa? Di dalam kita ada roh Tuhan, ada Ruach HaKodes. Jadi saat kita berbuat dosa itu, aduh risih, nggak enak, rasa salah, Tuhan ampuni, balik lagi Tuhan ampuni, masih nggak enak, Tuhan ampuni. Karena apa? Iblis itu suka mendakwa, dia mencuri, dia membunuh, kalau bisa dengan penyakit orang itu mati. Dan tujuan akhirnya adalah dia menyeret orang tersebut masuk ke dalam api kekal selama-lamanya. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya anak-anakku mempunyai hidup. Jangan sakit, jangan mati, konyol karena penyakit, karena dosa. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya hidup dalam segala kelimpahan. Segala itu kelimpahan itu bukan hanya harta, limpah damai sejahtera, limpah sukacita, limpah kebaikan, limpah favor of God, perkenanan dari manusia dan dari Tuhan, limpah seneng hati nih. Tuhan ini luar biasa. Nah sekarang Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Bukan kepada kerumunan, kepada muridnya. Lalu memberikan tenaga, kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Yesus ini sekarang sudah pergi kepada Bapaknya, tapi kepada murid-murid dia memberikan tenaga dan kuasa. Saya bersyukur di sini ada beberapa yang milih jadi murid. Sudah berapa tahun Bu Dewi? Termasuk Bu Dewi. Sampai ndak inget saking rodok suwe. Ya 3 tahun. Ya, ada yang daftar murid lagi baru aja. Siapa yang daftar? Ya ada yang daftar murid. Kami buka lagi lowongan untuk kelas-kelas baru. Ada kelas
teens, remaja, ya, ada youth, ada kelas bahasa Inggris youth. Murid-muridnya dari negara-negara mana-mana gabung. Nah, dan Yesus memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan. Wah, saya sudah lihat bagaimana setan roh-roh ini lari-lari ke birit-birit, teriak-teriak, dan mereka nantang-nantang saya, tetapi saya lakukan, saya katakan dengan nama Yesus Kristus, mereka pergi lari. Dan banyak sekali orang yang disembuhkan, sampai saya nggak bisa ngitung yang disembuhkan. Makanya Yohanes berkata, kalau Yesus itu mujizatnya itu ditulis buku di seluruh dunia ini, nggak akan bisa nampung semua kisahnya. Saya belum seperti Yesus, tapi saya pun sudah nggak bisa nulis mana-mana saja karena banyak, saudara ya. Saya tidak merekodnya, tetapi saya bersyukur melihat tenaga dan kuasa yang Tuhan titipkan kepada saya untuk melihat roh-roh itu pada pergi dan mereka disembuhkan. Nanti ada kesaksian bagaimana orang-orang yang percaya dengan iman ikut dalam pelayanan kami, dalam perjalanan kami, mereka disembuhkan. Mujizat luar biasa terjadi. Baru saja kemarin di Israel, ya, itu mujizat di depan mata mereka. Di depan mata mereka, mereka melihat sendiri. Ada yang masih dalam proses, ya, tetapi mujizat terjadi luar biasa. Lalu ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Elohim dan untuk menyembuhkan orang. Kisah Rasul 4 ayat 33. Ya. Dan bersama-sama dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ingat, Yesus datang untuk memberikan kita hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan, karunia yang melimpah-limpah. Mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus, mereka dengan kuasa yang besar. Saudara sudah bisa aktivasi kuasa, ya, aktivasi kuasa. Saya ada di sini tim diakonia, tim lawatan besuk, doa, tumpang tangan, ada minyak urapan. Ya, saya satu kali pelayanan di Wamena, di Papua, Wamena, masuk lagi, ada desa kecil namanya Ilugua, dingin tempatnya, dan sana gunung-gunung luar biasa. Tempat pertama kali misionari dari Australia datang dengan pesawatnya, karena nggak bisa dilewatin apa-apa selain dengan pesawat, ya, waktu itu masih primitif. Dan waktu saya ke sana itu saya bawa minyak urapan dan orang-orang disembuhkan. Lalu setelah itu kami pulang. Kami sudah di sana kira-kira berapa? 4 hari. Kami 4 hari. Saya seminar untuk pendeta-pendeta, gereja-gereja, pendeta-pendeta kumpul, dan itu dari balik gunung. Mereka dari balik gunung datangnya. Kalau minggu dikenteng pakai itu loh, gas, tabung gas yang tinggi, ya. Karena mereka orang dusun itu nggak punya jam, ya, ibu-ibu, bapak mereka hari-hari bertani ke sawah, tetapi saat mereka dengar, oh, jam 5, ya, oh, jadi ada kentengan kedua, ya, supaya yang pertama diingatkan, ini hari Minggu, Minggu pagi, ting, itu suaranya bisa sampai ke balik gunung sana, ya. Jadi mereka tahu itu hari Minggu. Saya nanya ini, loh,
kok ini kenapa masih pagi? Oh, ini ibu, mereka itu biasa bertani, jadi mereka nggak ngerti kalau ini hari Minggu, jadi harus dikasih peringatan dulu berapa kali. Nah, itu adalah hari Minggu, lalu nanti 1 jam lagi diingatkan lagi, teng teng teng, mereka akan datang berduyun-duyun. Nanti 2 jam ada, 1 jam ada, yang 3 jam nggak dengar sih itu, tetapi dari mana-mana. Dan setelah 4 hari saya di sana, kami rombongan pulang, saya sama tim pulang. Waktu pulang, dari dusun-dusun mereka datang, mereka bilang, kami mau pakai itu, obat ini loh, obat lelet gitu ya. Mereka tahu ininya obat namanya. Mereka dengar dari telinga ke telinga. Ada salah satu ibu yang lumpuh, gak bisa jalan selama 1 tahun. Ibunya berat, ya, gemuk sekali. Lalu saya datang dan saya doakan. Waktu saya doakan, tim saya yang di luar dengar itu babi-babi, kayak babi-babi teriak keluar, kayak roh yang orang Gerasa itu, ya, mereka ini rohnya masuk ke dalam babi-babi. Di sana ada peternakan babi, dan itu babi-babinya teriak-teriak. Mereka jadi ingat Gerasa. Dan mereka dalam 4 hari terus saja mereka datang dari dusun-dusun minta obat. Luar biasa. Minta obat. Obatnya hanya dilelet ke. Mereka minta obat. Oh, orang di sana, ini ibunya udah pulang gitu, udah pulang 2 hari lalu, udah pulang 3 hari lalu, sampai 4 hari akhirnya stop. Banyak orang berduyun-duyun datang. Dan ini luar biasa bagaimana kita ini dipercaya kuasa dan otoritas, tenaga dan kuasa, power and authority. Kita diberi tenaga dan kuasa untuk kita mengalahkan iblis dan untuk menyembuhkan penyakit. Puji Tuhan. Nanti saya akan doakan saudara-saudara. Kalau saudara masih gini, aduh rasanya kok mesti nyut-nyut ya, jangan pakai perasaan. Ya, percaya, ya. Jadi Dia menanggung semua dosa kita dan penyakit kita. Jangan lagi perasaan-perasaan, aduh rasanya kok ngene, rasanya nggak ada. Saudara mempercayai firman. Saat saudara hari ini mengakui, Tuhan ampuni saya, lalu saudara mikir, saya akan minta ampun, saya akan ketemu orang itu. Lalu kalau saudara dosanya terhadap diri sendiri, saudara lihat-lihat seperti tadi, ya, yang pornografi, yang bugil, yang saudara pernah melakukan masturbasi, melakukan ini, saudara minta ampun sama Tuhan, saudara leleti dengan minyak. Minta ampun tersungkur sama Tuhan. Lalu semua histori di HP saudara buang semua. Yang saudara sukai, wah iki paling apik iki, gerakan iki paling apik, dibuang semua. Minta ampun sama Tuhan. Tetapi saudara sudah minta ampun sekarang, nanti pulang langsung dihapusin semua. Gambar-gambar di rumah, buku-buku semua bakar. Saudara mau sembuh toh? Mau sembuh kan? Kalau saudara mau sembuh, itu yang harus saudara lakukan. Kalau saudara bilang ampuni tapi saudara masih nyimpen di rumah, nanti balik lagi lebih jahat, 7 kali lebih jahat. Itu sebabnya hari ini saya rindu saudara semuanya dilawat Tuhan. Karena Dia sudah mengatakan bahwa
Dia menanggung semua dosa saudara dan penyakit saudara. Dan firman-Nya bagi Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan, Dia berkata yes. Dan kita berkata amin. Kita mempercayainya, ya. Dia yang memeteraikan kita. Dia meteraikan kita masing-masing sebagai anak-anak kerajaan. Meteraikan sebagai anak kerajaan. Ini milik aku, ini milik aku, milik aku. Dimeteraikan. Jangan sampai buka celah kepada iblis, ya. Tutup hati. Mari masing-masing minta ampun kepada Tuhan. Tuhan dengar permintaan ampun mereka atas setiap dosa yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka telah jalani tahun-tahun kemarin, hari-hari kemarin, bahkan beberapa masih disimpan, baik di rumah, baik di HP mereka, selingkuhan, teman dekat, teman lama, nomornya masih. Dan mereka berjanji mereka akan menghapus semuanya. Mereka tidak akan bermain-main lagi dengan dosa. Hari ini hari pembersihan, hari pembebasan, hari kemerdekaan, hari lawatan, hari urapan, hari kemenangan, hari kesembuhan, hari pemulihan.